Ya memang tadi memang boleh-boleh aja merekam ya, di persidangan itu boleh aja merekam. Siapapun boleh merekam, nggak ada persoalan kecuali ditentukan main oleh ketua majelis hakim. Kalau ketua majelis hakim menentukan tidak boleh ada rekaman karena sudah tutup, ya itu nggak boleh. Tapi kalau dibiarkan ya nggak ada persoalan. Jadi tergantung ketua majelis yang melakukan jalannya sidang kan. Yang pertama, kalau yang mengenai laporan ke KPK itu bukti rekamannya, ya kita nggak tahu isinya apa. Jadi bukti rekamannya itu kan belum tentu juga mengenai penyuapan, bisa jadi cuma bukti biasa atau ininya juga kita nggak bisa lihat lah ya. Yang jelas siapa yang merekam kita tidak tahu, isinya apa kita tidak tahu, kemudian apakah ini termasuk rekaman penyuapan apa tidak tahu, terus yang ngobrol siapa juga kita tidak tahu kan. Kemudian dikasih ke KPK, kita tidak tahu isinya apa. Gitu. Jadi ya ini masih dilakukan oleh KPK, pasti didalamin. Kalau terpenuhi unsur ditingkatkan dari penyidikan, kalau nggak terpenuhi juga pasti ditutup. Dok, dengan bukti yang belum begitu jelas itu bisa jadi bumerang dengan sikap buat Bisa jadi bumerang, bisa tidak. Kalau terbukti memang ada faktualnya, ada dugaan penyuapan dari kemana itu bisa berjalan ke mana. Tapi kalau tidak, ini si yang dilaporkan bisa marah kan, bisa kemudian melaporkan balik. Dalam hal ini siapa? Jaksa dan hakim kan juga begitu. Jadi jaksa hakim bisa melaporkan balik ini sebagai pribadi-pribadi yang diduga kan. Jadi ada potensi laporan balik kalau memang laporan yang diajukan ternyata tidak akurat gitu. Mbak Fitri, ya. Nah, kalau saya yakin ya, kalau Bang Delipa kan masih ragu. Kalau saya yakin itu yang diberikan oleh terdakwa itu bukan berita yang harus dipertimbangkan. Karena saya meyakini sejuta persen bahwa itu tidak terjadi praktek seperti yang disebutkan oleh terdakwa. Karena sudah sangat mengenal terdakwa, bagaimana Pak Fitri sampai yakin? Apa karena sudah sangat mengenal terdakwa, apa gimana bisa sampai yakin? Dulu saya mengenal, sekarang saya tidak mengenal. Saya tidak tahu jadi kenapa dia jadi sekarang. Nah, ini kan ada yang mengatakan kalau lebih baik dari Muhammad Ansari mengatakan kalau fokus permasalahan dibandingkan adanya perbuatan. Nah itu betul. Sebetulnya pendapat saya ya yang tidak mengerti hukum nih, yang dia punya itu sekarang adalah yang dia punya itu cuma harus berkelakuan baik, bersikap sopan dan mengikuti perjalanan sidang ini dengan baik. Termasuk pendukungnya ya. Kalau pendukungnya itu memang mendukung idolanya, harusnya dikurangin kerusuhan baik di dalam ruangan persidangan atau di dunia maya. Bisa jadi nggak sih Kak Fitri itu upaya dari terdakwa untuk mengaburkan buktinya yang utama gitu? Semua bisa terjadi. Jadi begini, bisa jadi ini sebagai umpan untuk mengaburkan perkara, bisa jadi juga benar. Namanya kita berada dalam keraguan-keraguan kan. Kalau Mbak Fitri ini pasti enggak nih, kalau saya belum tentu. Tapi kemudian kita kalau ditanya apakah ini bisa mengaburkan suasana, bisa. Gitu kan tujuannya itu. Tapi kan hakim sama jaksa nggak akan terpengaruh dengan begitu. Hakim akan berjalan dalam tracknya, jaksa juga akan berjalan dalam tracknya. Jadi kita biasa aja. Gitu. Ini semua dinamika dalam persidangan di mana terdakwa kemudian memakai segala jurus. Segala jurus ini segala jurus yang memungkinkan untuk mendapatkan penyelamatan dari posisi terdakwa ini yang di sidang ini kan. Tapi nggak apa-apa itu juga memang haknya terdakwa, boleh-boleh aja. Cuman yang harus hati-hati kalau memang ternyata laporan itu tidak berdasar. Itu tadi karena ada potensi menjadi dilaporkan balik. Jadi bertambah-tambah lah persoalannya kan gitu. Itu akan memperberat ya sih Bang Niki sendiri untuk secara memperberat itu adalah perilaku di sidang. Kalau ini kita berperilaku baik kan sopan santun ukurannya. Kalau perilakunya kemudian membuat gaduh atau ricuh atau malah patut diduga melecehkan sidang, ya tentunya akan memperberat. Ketika memperberat itu diperhitungkan sebagai suatu poin dalam putusan nanti ada atau dalam tuntutan kan yang memperberat apa, yang meringankan apa gitu. Nah, yang memperberat misalnya tidak sopan selama sidang, nah itu akhirnya hukumannya diperberat ya. Jadi potensi seperti itu. Tapi Tri, melaporkan bareng begitu sampai lapor balik itu benar nggak sih adanya kabar? Saya kurang tahu ya, karena ini kan baru kejadian ya dilaporkan. Saya melihat dari posisi lawyernya lapor ini mereka lebih fokus kepada fakta persidangan dan jalannya persidangan. Mungkin saat ini belum mau meladeni atau bereaksi atas ulah-ulah dari terdakwa. tapi itu tadi disinggung terkait adanya pengawalan di. Ya, saya koreksi ya. Mungkin teman-teman tahu semua bahwa saya ini memang orang timur. Jadi kalau misalnya saya berada di dalam keramaian yang mungkin menurut saudara-saudara saya perlu ditemani, mereka adalah saudara-saudara saya.
Jadi itu bukan namanya tadi Pengamanan. pengamal, bodyguard atau Bodyguard, apa ya. nggak ada ya. Itu biasa di orang Maluku itu. Saya berada di ibu kota di Jakarta, mereka menganggapnya saya ini saudara perempuannya. Jadi kalau memang merasa oh ini ada saudara perempuannya lagi di keramaian nih, ternyata takut ada kejadian misalnya keributan dan apa, dan itu tidak sama sekali menemani bang sendirinya. Mereka semua adalah menemani saya di sana. Ini saya lakukan. Soal dibilang Art- konten apa? Saya kurang paham Bang Dewa nih. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam itu kan. Jadi contempt of court itu sebenarnya belum diatur oleh kita, oleh undang-undang belum ada. Dua profesor juga menyatakan demikian. Memang belum ada undang-undang mengenai khusus mengenai contempt of court. Yang ada adalah pasal-pasal di KUHP. Begitu. Jadi ya kita tidak bisa kemudian menjustifikasi ini contempt of court apa tidak karena memang undang-undangnya belum ada. Tapi yang bisa menentukan suatu posisi ini merendahkan martabat pengadilan itu adalah majelis hakim sendiri atau ketua pengadilan dalam konteks-konteks dan keadaan tertentu. Tapi ketika kemudian dipidanakan, yang akan berjalan adalah pasal-pasal KUHP juga, bukan pasal contempt of court. Jadi memang itu persoalannya. Gitu. Nah ini yang kemudian diharapkan ada undang-undang khusus mengenai contempt of court. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada undang-undang itu malah lebih sulit lagi, karena setiap persidangan selalu ada yang namanya keributan. Di sidang manapun juga sering kali terjadi keributan. Ada orang yang merasa tidak adil, ada yang merasa kurang adil, kan timbullah keributan. Jadi itu biasa. Artinya dinilai dari perilaku dari terdakwa ya Ya, di kalau ruang semata sidang. contempt of court itu bisa jadi pengacaranya juga melakukan tindakan pelecehan terhadap sidang bisa jadi gitu. Kalau konteksnya contempt of court, tapi kita sebenarnya belum mengenal contempt of court. Yang kita kenal adalah delik-delik biasa di KUHP gitu, di mana ada orang dihina, ada orang kemudian dirugikan, ada kegiatan-kegiatan yang merusak, ada berantem-berantemnya, itu yang disebut sebagai. Tapi sepatutnya memang kan harus bersikap sopan. Iya, sopan di persidangan tujuannya supaya apa? Supaya nanti dilihat oleh majelis hakim bahwasanya ini memang terdakwa beradab kan gitu. Kak Fitri, terakhir mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan ketika nanti di sidang hari Kamis mendatang? Fokus kepada persidangannya, lebih mendengarkan nasihat hakim, selalu kan ditegur sama majelis hakim yang mulia, terdakwa agar disimak, terdakwa agar mendengar, biar dia paham. Fokus. Artinya tidak ada lagi Ya, kegaduhan ya. saya tidak akan hadir lagi karena saya di sini sekali lagi saya mengatakan saya tidak ikut dalam proses apa yang menjadi masalah. Saya mendampingi korban dulu ya. Oke.